Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan arah hidup kita. Bukan tentang nasib, bukan tentang keberuntungan, bukan tentang apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi tentang apa yang kita pelihara di dalam batin kita sendiri. Sang Buddha berbicara tentang 3 kualitas dan 3 noda batin. 3 hal yang bila dipelihara tanpa disadari dapat menyeret seseorang ke dalam penderitaan yang sangat panjang. Dan 3 hal yang bila dijaga dan dikembangkan mengangkat seseorang menuju kebahagiaan, seolah-olah ia dibawa dengan tangan yang lembut. Mari kita berjalan pelan, menyusuri jejak terang dari ajaran ini. Neraka dan surga dimulai dari dalam batin. Sang Buddha berkata, dengan memiliki 3 kualitas dan tanpa meninggalkan 3 noda, seseorang ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Perhatikan baik-baik. Sang Buddha tidak berkata dihukum, tidak berkata dilempar, tetapi ditempatkan seolah-olah dibawa. Artinya, tidak ada paksaan dari luar. Batin itu sendiri yang melangkah ke arah penderitaan. Dan sebaliknya, dengan memiliki 3 kualitas dan telah meninggalkan 3 noda, seseorang ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Surga dan neraka dalam ajaran ini bukan tentang sekedar tempat. Ia adalah arah batin. Ia adalah buah dari apa yang kita rawat setiap hari. Noda pertama, ketidakmoralan. Sang Buddha memulai dari pondasi yang paling dasar, moralitas. Ketidakmoralan bukan hanya tentang tindakan besar. Ia sering muncul dalam bentuk kecil yang kita biasakan. Sedikit kebohongan, sedikit manipulasi, sedikit mengorbankan orang lain demi kenyamanan sendiri. Awalnya terasa sepele, namun batin belajar satu hal, tidak apa-apa. Dan ketika itu terjadi, garis batas perlahan memudar. Orang yang hidup tanpa moralitas akan kehilangan satu hal penting dalam hidup, yaitu rasa aman batin. Ia mungkin tertawa, tetapi hatinya waspada. Ia mungkin berhasil, tetapi batinnya tegang. Karena jauh di dalam, ia tahu hidupnya dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Ketika seseorang tidak bermoral dan tidak meninggalkan noda ketidakmoralan, Sang Buddha berkata, ia sedang menuju penderitaan, selangkah demi selangkah. Berhentilah sejenak, tanyakan pada diri sendiri, tanya dengan jujur, apakah ada bagian hidupku yang aku tahu tidak benar, tetapi aku terus lakukan karena sudah terbiasa. Ini bukan untuk menghakimi, hanya untuk melihat ke dalam batin. Noda kedua, iri hati. Iri hati adalah noda yang sangat halus. Ia jarang muncul sebagai kemarahan. Ia sering muncul sebagai perbandingan. Kenapa dia lebih bahagia? Kenapa dia lebih berhasil? Kenapa bukan aku? Iri hati tidak mengambil apapun dari orang lain, tetapi ia mencuri kebahagiaan kita sendiri. Orang yang iri hati tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Ia selalu melihat ke samping. Ia selalu merasa kurang. Ia selalu gelisah.
Dan yang paling menyedihkan, bahkan saat hidupnya cukup, ia tidak bisa menikmatinya. Sang Buddha menyebut iri hati sebagai noda, karena ia mengotori cara kita melihat dunia. Ketika seseorang iri dan tidak meninggalkan noda iri, ia sedang menyiapkan batin yang sempit dan yang mudah tersiksa. Diamlah sejenak. Apakah kebahagiaanku terganggu saat melihat orang lain berhasil? Jika iya, itu bukan kesalahan besar. Itu adalah undangan untuk membersihkan batin. Noda ketiga, kekikiran. Kekikiran bukan hanya soal uang. Ia adalah ketakutan untuk memberi waktu, memberi perhatian, memberikan kasih sayang, dan memberikan pengertian. Orang yang kikir selalu hidup dalam rasa yang kurang. Bahkan saat ia memiliki banyak, ia tidak takut kehilangan, padahal yang ia pegang tidak pernah benar-benar menjadi milik. Kekikiran mengikat batin, membuat hati keras, dan membuat hubungan menjadi kering. Sang Buddha mengajarkan, kekikiran adalah noda karena ia menghalangi aliran kebahagiaan. Apa yang tidak mengalir akan membusuk. Mari kita berhenti sejenak. Tanyakan dalam diri sendiri, apakah kita menahan sesuatu karena takut kehilangan? Dan apakah ketakutan itu benar-benar melindungi kita? 3 kualitas yang mengangkat seseorang menuju kebahagiaan. Setelah menunjukkan jalan gelap, Sang Buddha tidak berhenti di sana. Beliau selalu menunjukkan jalan keluar. 1. Bermoral. Bermoral bukan berarti sempurna, tetapi jujur terhadap hati nurani. Ia memberi rasa ringan, rasa aman, rasa tenang saat kita sendiri. Orang bermoral berjalan lebih tegak dan berbicara lebih halus. 2. Tidak iri hati. Tidak iri hati bukan berarti tidak melihat perbedaan, tetapi mampu bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Batin yang tidak iri hati adalah batin yang luas. Ia tidak merasa terancam, ia tidak merasa tertinggal, karena ia tahu hidup bukan perlombaan. 3. Tidak kikir. Tidak kikir adalah batin yang percaya bahwa memberi tidak membuat kita miskin. Justru sebaliknya, orang yang murah hati selalu merasa cukup. Surga dan neraka itu dekat. Sang Buddha tidak berbicara tentang masa depan yang jauh. Beliau berbicara tentang kebiasaan batin hari ini. Apa yang kita rawat, itulah yang kita tuju. Jika kita merawat noda, kita sedang berjalan menuju kegelapan. Jika kita merawat kualitas, maka kita sedang diangkat menuju kebahagiaan. Tanpa paksaan, tanpa ancaman. Hanya hukum batin yang bekerja dengan tenang dan pasti. Semoga kita mampu melihat noda batin tanpa membenci diri sendiri. Semoga kita berani membersihkannya satu demi satu. Dan semoga langkah kecil hari ini menjadi jejak terang dalam perjalanan hidup kita.